Selamat sahabat, saudaraku dalam Tuhan. Kita patut bersyukur masih dapat berbakti bersama meski melalui media online ini. Renungan kita pada Sabat pagi yang indah ini adalah seluruh dunia heran. Pekabaran ini dimaksudkan agar kita dapat melihat dan mengerti apa yang terjadi saat ini dan terhindar dari kesesatan yang sebenarnya. Roh Nubuat menyatakan dalam buku Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 37, paragraf pertama, yang berbunyi, setelah berhenti pada hari yang ketujuh, Tuhan menyucikannya atau mengasingkannya sebagai suatu hari perhentian bagi manusia. Untuk mengikuti teladan haliknya, manusia harus berhenti pada hari yang suci ini, sehingga bila mana ia memandang ke langit dan bumi, ia dapat mengingat kembali akan pekerjaan ciptaan yang besar itu, dan bila ia memandang bukti daripada hikmat dan kebajikan Tuhan, hatinya akan dipenuhi oleh cinta dan hormat akan haliknya. Jadi, setelah penciptaan bumi dan segala isinya termasuk manusia, Allah memberkati dan menguduskan hari ketujuh yang disebut hari Sabat. Kemudian Roh Nubuat melanjutkan dalam Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 37, paragraf 2. Di Eden, Tuhan telah menetapkan satu peringatan akan pekerjaan penciptaan yang telah dilakukannya itu dengan memberkati hari yang ketujuh. Hari Sabat telah diberikan kepada Adam, bapa dan wakil seluruh umat manusia. Pemeliharaan hari Sabat haruslah merupakan satu pengakuan yang disertai rasa terima kasih dari semua orang yang akan mendiami bumi ini, bahwa Tuhan adalah Halik mereka dan Raja mereka yang sebenarnya, bahwa mereka adalah ciptaan tangannya dan berada di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, lembaga ini seluruhnya bersifat memperingati dan diberikan untuk seluruh umat manusia. Jadi, hari Sabat adalah merupakan satu pengakuan serta rasa terima kasih semua orang di dunia ini bahwa Tuhan adalah pencipta dan Raja mereka, dan bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan, serta berada di bawah kekuasaan Tuhan. Nah, siapakah Tuhan yang disembah pada hari Sabat? Kita buka Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 62, paragraf 2, yang berkata, setiap orang yang memelihara hari ketujuh menyatakan oleh perbuatan ini bahwa mereka adalah penyembah-penyembah Yahweh. Tuhan yang disembah pada hari Sabat adalah Yahweh. Nah, siapakah Yahweh ini atau Jehovah dalam bahasa Inggris? The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 60, paragraf 2, menyatakan, meskipun Putra Allah berpakaian manusia, namun Yahweh dengan suaranya sendiri meyakinkan dia tentang status anaknya dengan yang kekal. Dalam manifestasi kepada putranya ini, Allah menerima umat manusia yang ditinggikan melalui keunggulan putranya yang terkasih. Yahweh atau Jehovah mempunyai anak, dan saat anaknya keluar dari air, selesai dibaptis, Yahweh dengan suaranya sendiri meyakinkan anaknya bahwa anaknya itu meski berpakaian manusia, adalah anaknya Yahweh. Jadi, saat Yahweh berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, itu adalah jaminan kepada Yesus bahwa dia adalah sesungguhnya anaknya Yahweh. Karenanya, Yahweh ini adalah Allah Bapa. Jelas bahwa hari Sabat Allah Bapa berkati dan Allah Bapa kuduskan agar kita manusia menyembah Dia, yaitu Allah Bapa, mengakui dan berterima kasih bahwa Dialah pencipta kita. Namun apa yang terjadi kemudian? Kita buka Kejadian 3 ayat 1-5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kisah Alkitab yang lazim kita dengar, bahkan telah menjadi cerita Alkitab bagi anak-anak. Dan kita semua tahu hasilnya bahwa Hawa akhirnya memetik dan memakan buah terlarang itu. Kemudian Hawa membawa buah terlarang tersebut kepada suaminya Adam, dan Adam pun memakannya. Lalu barulah mata mereka terbuka, serta mengetahui bahwa mereka telanjang. Inilah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Apakah yang terjadi dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa? Tidak hanya kematian. Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Oleh karena dosa, kita menjadi terpisah dari Allah kita, yaitu Allah Bapa. Mengapa penjelasan ringkas ini perlu kita lihat kembali? Karena saat setan melalui ular menggoda Hawa agar Hawa dan suaminya Adam jatuh dalam dosa, setan sama sekali tidak menyebutkan tentang hari Sabat. Tidak ada sedikit pun si ular menyinggung tentang hari ibadah. Padahal hari Sabat sudah Allah berikan kepada manusia saat itu. Lalu mengapa setan menggoda manusia dengan menggunakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan bukan tentang hari Sabat? Apakah makna dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tersebut? Mari kita baca Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 43 paragraf 3. Pohon pengetahuan baik dan jahat telah dijadikan sebagai satu ujian penurutan serta kasih mereka kepada Tuhan. Jadi, pohon pengetahuan baik dan jahat adalah satu ujian apakah kita menurut dan mengasihi Allah Bapa atau tidak. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menjelaskan, The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 33, paragraf pertama. Mereka, yaitu para malaikat, kemudian dengan jelas memberitahu mereka, yaitu Adam dan Hawa, bahwa pohon pengetahuan ditempatkan di taman sebagai janji penurutan dan kasih mereka kepada Allah, bahwa keadaan tinggi dan bahagia dari para malaikat suci harus dipertahankan dengan syarat penurutan, bahwa mereka, yaitu Adam dan Hawa, ditempatkan secara serupa, bahwa mereka, yaitu Adam dan Hawa, dapat mematuhi hukum Allah dan menjadi bahagia yang tak dapat diungkapkan, atau tidak patuh dan kehilangan harga diri mereka yang tinggi, serta jatuh ke dalam keputusasaan yang tanpa harapan. Jadi penurutan dan kasih kepada Allah, yaitu Bapa, adalah rahasia kebahagiaan yang tak terungkapkan. Dan penurutan yang dimaksudkan adalah penurutan kepada hukum Allah. Karenanya, pohon pengetahuan baik dan jahat adalah gambaran dari penurutan kepada hukum Allah, yang bila mana kita turut, maka kebahagiaan yang tak terkira menjadi bagian kita. Tetapi, bila kita tidak menurut, maka kita jatuh dan putus asa tanpa harapan. Lalu bagaimana dengan hari Sabat? Hari Sabat adalah bagian dari hukum Allah. Hari Sabat adalah salah satu dari 10 hukum Allah. Apakah Sabat adalah suatu ujian juga? Mari kita baca dalam From Here to Forever, halaman 368, paragraf 4. Hari Sabat, ujian terbesar dari kesetiaan, adalah kebenaran yang secara khusus dipertentangkan. Sementara pemeliharaan Sabat palsu akan menjadi pengakuan kesetiaan terhadap kuasa yang bertentangan dengan Allah, memelihara Sabat yang benar adalah bukti kesetiaan kepada Sang Pencipta. Jadi, hari Sabat adalah ujian kesetiaan atau loyalitas, yaitu loyal kepada Pencipta kita, Allah Bapa. Perhatikan tulisan berikut ini dalam Spiritual Gifts, volume 3, halaman 52, paragraf 2. Sabat dirayakan sebelum kejatuhan, karena Adam dan Hawa tidak menuruti perintah Allah dan memakan buah terlarang, mereka diusir dari Eden.
tetapi mereka memelihara Sabat setelah kejatuhan mereka. Tidak ada isu tentang hari Sabat dalam kehidupan Adam dan Hawa. Mereka loyal atau setia kepada Allah pencipta mereka. Sebelum dan sesudah kejatuhan, mereka pelihara Sabat. Tetapi pertanyaannya adalah, adakah mereka mengasihi Allah pencipta mereka? Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa kita loyal tanpa mengasihi? Dan mana yang lebih dahulu, mengasihi atau loyalitas? Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yesus tidak berkata, "Jika kamu loyal kepadaku, maka kamu akan menuruti perintahku atau hukumku." Tetapi Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi aku." Artinya, kasih harus yang terlebih dahulu, baru kita dapat menuruti hukum. Dan salah satu dari hukum tersebut adalah hari Sabat, yang adalah ujian loyalitas kita kepada Sang Pencipta. Karenanya, kasih lebih dahulu, baru loyalitas. Itu sebabnya setan tidak goda Adam dan Hawa tentang loyalitas mereka, atau hari apa untuk berbakti. Tetapi setan goda Adam dan Hawa sehubungan dengan kasih mereka kepada Allah, yaitu Bapa Sang Pencipta. Perhatikan yang disampaikan berikut ini dalam Markus 12 ayat 28-31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Apakah Yesus langsung jawab pertanyaan dari sang ahli Taurat tersebut? "Oh, hukum yang terutama adalah hari Sabat. Sebab nanti di akhir zaman kamu akan terima ujian, Sabat atau Minggu." Apakah demikian? Tentu tidak. Perhatikan, Yesus tidak langsung kepada loyalitas, tetapi kepada kasih terlebih dahulu. Bahkan sebelum mengasihi, Yesus menyatakan harus mengenal dulu Allah yang kita kasihi. Itu sebabnya Yesus kutip Ulangan 6 ayat 4 yang dengan jelas menyatakan tentang Allah Bapa. Bagi yang belum mengikuti, silakan lihat pelajaran tentang kata ehad. Nah, kita harus mengenal Allah Bapa terlebih dahulu agar kita dapat mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Mengapa semua hal ini penting untuk kita pahami? Mari kita lihat rangkaian cuplikan berikut ini. Di zaman Nuh, yang mengasihi Allah, yaitu Bapa, hanya sedikit sekali, yaitu hanya Nuh dan keluarganya. Kejadian 6 ayat 8 berkata, "Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan." Dan Kejadian 7 ayat 1 berbunyi, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini." Sementara itu, seluruh dunia tidak mengasihi Allah Bapa. Kejadian 6 ayat 7 berkata, "Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Nah, apa akibatnya? Kebinasaan. Selanjutnya kita maju ke zaman Musa. Saat Musa turun dari Gunung Sinai setelah menerima 2 loh batu yang pertama, Musa menemukan bahwa bangsa Israel menyembah berhala, yaitu anak lembu emas. Musa lalu memberikan pilihan, siapa yang berpihak kepada Tuhan, yaitu Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah Bapa, agar datang kepada Musa. Dan hanya suku Lewi yang datang. Keluaran 32 ayat 26. Yang 11 suku lagi tidak datang kepada Musa. Apa yang terjadi kemudian?
3.000 orang mati. Sangat sedikit yang mengasihi Allah. Mayoritas tidak mengasihi, dan hal ini berulang-ulang terjadi selama perjalanan bangsa Israel menuju negeri perjanjian. Dan salah satu yang perlu kita lihat adalah tentang 12 pengintai. Kenapa? Sebab karena peristiwa tersebut, bangsa Israel harus berputar-putar di padang belantara selama 40 tahun. Bilangan 14 ayat 8 dan 9 berkata, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri ini dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Kaleb dan Yosua percaya akan pimpinan Tuhan, yaitu Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah Bapa, dan mereka yakin akan menang bersama Allah Bapa. Tetapi yang 10 lagi tidak percaya. Bilangan 13 ayat 31-33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Mereka yang 10 ini berhasil menghasut segenap umat untuk pulang ke Mesir. Berapa yang setia dan mengasihi Allah Bapa yang bernama Tuhan dalam huruf besar? Sangat sedikit. Mayoritas tidak mengasihi. Kemudian kita masuk ke zaman Gideon. Hakim-Hakim 7 ayat 7 berkata, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya." Mereka yang pulang, sebanyak 31.700 orang, adalah mereka yang takut dan gentar. Artinya tidak percaya kepada Tuhan yang adalah Allah Bapa. Yang Allah Bapa gunakan sangat sedikit, yaitu 300 orang, tidak sampai 1%. Namun bersama Allah Bapa mereka menang, sebab yang berperang adalah Tuhan yang adalah Allah Bapa. Dan bila kita maju ke zaman raja-raja, silahkan hitung berapa banyak raja Israel dan Yehuda yang setia atau yang mengasihi Allah, dan berapa banyak yang tidak setia atau tidak mengasihi Allah. Saudara akan menemukan bahwa lebih banyak raja Israel dan atau raja Yehuda yang tidak setia daripada yang setia. Dari yang saya hitung secara total, yaitu gabungan Israel dan Yehuda, adalah raja yang setia ada 7, dan yang tidak setia ada 29 orang, serta ada 4 yang awalnya setia tapi akhirnya tidak setia. Jadi, yang akhirnya tidak setia totalnya menjadi 33 raja. Jelas sekali bahwa sangat sedikit raja Israel dan Yehuda yang setia. Dan salah satu yang tidak setia adalah Ahab. Dan pada zamannya terjadilah peristiwa Gunung Karmel, di mana Elia bertanya kepada seluruh bangsa Israel yang hadir. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Pilihan diberikan, tetapi rakyat yang hadir tidak menjawab sedikit pun. Itu sebabnya Elia merasa dia sendirian. Padahal Allah berkata kepada Elia, 1 Raja-Raja 19 ayat 18, "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel,
yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Namun meskipun yang setia dan mengasihi Allah ada 7.000 orang, tetapi bila dibandingkan dengan seluruh bangsa, maka jumlah mereka sangat sedikit. Lebih banyak yang tidak setia dan tidak mengasihi Allah Bapa dibandingkan yang setia dan mengasihi Bapa. Selanjutnya kita maju ke zaman Yesaya. Yesaya 1 ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Dan dalam Yesaya 2:8 disebutkan, negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Artinya seluruh bangsa telah murtad menyembah berhala. Kita lanjutkan ke Yeremia. Yeremia 3 ayat 6-8. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, "Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Lihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal." Seluruh bangsa Israel dan Yehuda telah murtad. Kekasih Israel dan Yehuda adalah Allah Bapa, tetapi mereka telah meninggalkan Allah Bapa dan bersundal dengan ilah lain, berzina dengan berhala buatan tangan manusia. Dan kalau kita pelajari seluruh kisah kemurtadan orang Israel dan Yehuda, yang Allah Bapa persoalkan adalah kasih mereka kepadanya. Itu sebabnya Allah Bapa menggambarkan Israel sebagai perempuan sundal, wanita yang berzinah, perempuan murtad. Sebab gantinya mereka mengasihi Allah Bapa, kekasih mereka, mereka pergi bermain cinta dengan berhala-berhala ciptaan manusia. Berapa banyak yang bersundal ini? Seluruh bangsa. Namun apakah ada yang masih setia? Ada, tapi sangat sedikit sekali jumlahnya. Sebagai catatan, meskipun ada pernyataan tentang hari Sabat, seperti dalam Yeremia 17, yang menjelaskan bahwa barang siapa yang membawa barang-barang lewat pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka api Tuhan akan menghanguskan mereka. Tetapi, fokus utama yang selalu diulang-ulang bahwa Israel bersundal, berzina dengan ilah-ilah yang mati. Dan berulang-ulang yang berinisiatif untuk memanggil kembali adalah Allah Bapa. Sejak dari Eden, yang datang mencari adalah Allah Bapa. Selanjutnya kita lihat zaman Yehezkiel. Yehezkiel 8 ayat 16. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mesbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Bila mana kita mempelajari Yehezkiel pasal 8, ada 4 kekejian yang Tuhan tunjukkan kepada Yehezkiel, dan ini adalah yang keempat. Bangsa Yehuda di dalam pelataran Ka'bah menyembah dewa matahari yang diwakili oleh para pemimpin atau tua-tua bangsa. Tidak heran Tuhan berkata kepada Yehezkiel dalam ayat 17, "Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku." Yehuda berzina dan dipimpin oleh tua-tua bangsa serta imam-imam. Apakah masih ada yang setia? Masih ada. Tetapi sangat sedikit, hampir-hampir tidak terlihat. Sebab yang murtad begitu banyak. Silahkan baca Yehezkiel 8 dan 9.
masih ada yang diberi tanda pada dahi mereka agar mereka tidak dibinasakan. Tetapi karena sedikit, orang yang ditugaskan memberi tanda, yaitu hanya satu, dan orang yang ditugaskan untuk membinasakan ada 5. Lalu yang satu orang itu yang memberi tanda pulang melapor lebih cepat daripada yang 5, sebab memang sangat sedikit yang harus diberi tanda. Nah, perlu kita ingat bahwa bangsa Yehuda yang tinggal di Yerusalem adalah umat yang ditinggalkan dan tidak dibawa ke Babel. Selebihnya ditawan ke Babel. Dan alasan mengapa mereka ditawan adalah karena kemurtadan mereka. Tetapi Israel tidak kapok-kapok, Yehuda tidak kapok-kapok. Meski ada yang ditinggalkan di Yerusalem, gantinya tetap setia kepada Allah Bapa, mereka malah berzina dan murtad. Mereka menyembah matahari. Mereka tidak belajar dari pengalaman. Bahkan saat di Babel, saat Nebukadnezar membuat patung emas dan memerintahkan seluruh manusia di bawah kuasanya untuk menyembah patung tersebut, hanya 3 orang pemuda Ibrani yang tidak menyembah. Selebihnya sujud menyembah patung. Kembali, sangat sedikit yang setia, sangat sedikit yang mengasihi Allah Bapa. Sesudah Daniel, kita bertemu dengan Hosea. Hosea 1 ayat 2 berbunyi, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Artinya, umat Allah yang sudah berzina, Tuhan masih mau terima kembali menjadi kekasihnya. Luar biasa kasih Allah bagi kita yang berzina ini. Kita manusia tidak punya kasih yang demikian. Jika pasangan kita berzina, perceraian dijamin. Jangan harap kembali. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan yang adalah Allah kita, yang adalah Allah Bapa. Begitu besar kasih-Nya kepada kita sampai-sampai meski kita sudah kedapatan berzina, Allah Bapa masih mau terima kita. Dan bahwa Allah Bapa yang berinisiatif mencari kita. Namun meski demikian, Israel dan Yehuda terus saja berzina. Sampai-sampai akhirnya Allah Bapa mengutus anaknya, agar umatnya kembali mengasihi Allah Bapa dengan sesungguhnya. Yesus datang agar manusia mengenal Allah Bapa. Tetapi kembali, orang Yahudi menolak dan bahkan membunuh Yesus, anak Allah Bapa. Dan tentang hal ini, Yesus telah memberikan perumpamaan yang berikut ini dalam Matius 21 ayat 37-39. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apakah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti tentang perumpamaan ini? Oh, mereka paham bahwa merekalah yang Yesus maksudkan. Tetapi gantinya bertobat, mereka malah berusaha menangkap Yesus. Sampai kepada zaman Yesus ini, kita sudah lihat cukup banyak bukti bahwa umat Allah mayoritas berzina. Yang tidak mengasihi Allah Bapa lebih banyak, dan yang setia dan mengasihi Allah Bapa sangat sedikit. Inilah yang terjadi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebab memang sejak awal setan berusaha menjatuhkan manusia agar meninggalkan kasih manusia kepada Allah Bapa Sang Pencipta. Nah, kembali tentang hari Sabat. Yeskil 20 ayat 16 berkata, dan oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Bangsa Israel tetap merayakan Sabat, sebab Sabat terutama bagi mereka. Tetapi mereka melanggar kekudusan hari Sabat dengan cara mengikuti berhala mereka. Ini artinya, meski berbakti pada hari Sabat, tapi mereka bukan menyembah Allah Bapa, tetapi menyembah berhala. Kembali, apa fokusnya?
fokusnya adalah siapa yang disembah dan bukan hari apa. Sebab siapa yang disembah adalah lebih penting dari hari Sabat. Hari Sabat itu penting, saudaraku dalam Tuhan, tetapi terlebih utama adalah siapa yang disembah pada hari Sabat. Dan setan berhasil alihkan penyembahan umat Allah dari Allah Bapa kepada berhala-berhala. Hal ini sudah terjadi sejak dahulu. Kemudian, dalam Yehezkiel 20 ayat 24, oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku dan menolak ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka. Melanggar kekudusan Sabat dengan cara menyembah berhala sudah merupakan tradisi. Persundalan itu sudah turun-temurun. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, meski ada unsur hari Sabat dalam kemurtadan umat Allah, tetapi fokusnya bukan pada hari, tetapi siapa yang disembah. Karenanya sejak kejatuhan Adam dan Hawa serta persundalan bangsa Israel, yang setan lakukan adalah dengan cara memutuskan hubungan kasih kepada Allah Bapa. Setan tidak masalah umat Allah berbakti pada hari Sabat. Silakan. Tetapi setan ganti kasih kepada Bapa menjadi kasih kepada berhala atau ilah lain. Pada hari Sabat, umat Allah bukan lagi menyembah Allah Bapa, tetapi menyembah berhala buatan manusia. Mengapa semua hal ini perlu disegarkan dan dipahami? Karena ayat yang berikut ini, Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Berapa banyak yang disesatkan oleh nabi palsu? Banyak orang. Yang disesatkan bukan sedikit orang, tetapi banyak orang. Nah, perhatikan cuplikan video berikut ini. Ezekiel 8:16 through 18. It says, "So he brought me into the inner court of the Lord's house." That is of the temple, folks. And there at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about 25 men with their backs toward the temple of the Lord and their faces toward the east, and they were worshiping the sun toward the east. So God says, because of the abominations, the idolatry, the worst sin of which is the worship of the sun, I am going to come in destruction of the city. Now here's a very important point. God had given Israel the Sabbath to remind him that he was the only true God. Sang pendeta menghubungkan penglihatan 25 orang yang menyembah matahari dengan hari Sabat. Ini hanya cuplikan kecil dari apa yang gereja Advent ajarkan, bahwa pada akhir zaman yang menjadi perhatian utama adalah hari Sabat. Dengan kata lain, gereja Advent menyatakan bahwa yang utama adalah loyalitas. Jangan pusingkan soal kasih, yang penting loyal dulu. Yang tidak loyal, kucilkan, atau cela, atau keluarkan. Padahal sejak awal, upaya setan adalah memutuskan hubungan kasih kita dengan Allah kita. Sebab kita harus mengasihi Allah terlebih dahulu, baru kita bisa loyal. Tetapi setan dan manusia rubah urutannya. Loyal dulu, baru mengasihi. Maka yang terjadi adalah kita mengasihi karena ditekan atau karena diancam. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan? Inilah yang terjadi, dan ini terjadi sampai sekarang. Umat-umat gereja Advent rindu untuk mengenal Allah yang benar dan anaknya, agar mereka dapat mengasihi Allah yang benar dan anaknya, sebab mengenal keduanya adalah hidup yang kekal. Tetapi gereja Advent cegah dan larang, mulai dari tekanan yang halus sampai kepada tekanan yang keras. Sehingga akhirnya umat menjadi takut, lalu mereka tetap loyal dengan berhala yang ada, sebab mereka khawatir akibat yang akan diberikan oleh organisasi gereja, dan dengan ini setan telah berhasil. Kemudian, gereja juga alihkan perhatian umat Allah dari Allah yang benar kepada hari Sabat, bahwa hari Sabat yang utama. Keselamatan, kata gereja, karena kita memilih hari Sabat. Berapa banyak yang ikut ajaran ini? Banyak sekali. Bukankah ini sama dengan menyesatkan banyak orang?
Kembali, jangan salah paham. Hari Sabat itu penting, tetapi yang lebih penting dan terutama adalah siapa yang disembah pada hari Sabat. Dalam presentasinya, sang pendeta menekankan tentang hari Sabat adalah meterai. Perhatikan tulisan Roh Nubuat berikut ini. Dalam Pulang ke Rumah halaman 351 paragraf 3. Tidak semua yang mengaku menguduskan hari Sabat akan dimeteraikan. Ingat baik-baik kutipan ini, saudaraku dalam Tuhan. Dan ini sudah terbukti. Orang Yahudi adalah pemelihara hari Sabat yang istimewa. Tapi apa yang terjadi? Mereka ditolak. Kemudian di dunia ini ada 563 gereja yang menguduskan hari Sabat hari ke-7. Jika memang cukup hari Sabat, maka tulisan Roh Nubuat ini gugur. Bisa lihat, ajaran gereja Advent yang sekarang sudah menyesatkan banyak orang. Kemudian Roh Nubuat juga menjelaskan dalam Pulang ke Rumah halaman 182 paragraf 3. Pemeliharaan hari Sabat adalah tanda kesetiaan kepada Allah yang benar. Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sebagaimana doa Yesus dalam Yohanes pasal 17, Allah yang benar adalah Allah Bapa, dan dialah sang pencipta. Nah, hari Sabat dikatakan adalah tanda bahwa kita setia kepada Allah Bapa, sebab dialah yang menjadikan segalanya, yaitu melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya, hari Sabat penting, tetapi terlebih penting dan utama adalah siapa yang disembah pada hari Sabat. Nah, setan telah berhasil mengalihkan perhatian umat dari Allah yang benar kepada ilah lain yang disebut Trinitas. Umat gereja Advent yang sekarang ini telah menyembah Trinitas pada hari Sabat. Dan masih dalam buku renungan yang sama dikatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 190 paragraf 3. Dan Sabat adalah tanda ketaatan. Mereka yang dari hati mematuhi perintah keempat akan mematuhi seluruh hukum. Mereka dikuduskan melalui ketaatan. Semua penjelasan yang baru saja kita ikuti dari tulisan Roh Nubuat yang menjadi dasar bahwa Sabat adalah meterai Allah yang hidup, sebab dengan pemeliharaan hari Sabat itu berarti kita setia kepada Allah yang benar dan menuruti akan hukum-hukumnya. Dan memang hari Sabat adalah meterai dari hukum Allah. Kita baca dalam Pulang ke Rumah halaman 180 paragraf 1. Meterai hukum Allah terdapat pada hukum yang keempat. Jadi, hari Sabat atau hukum keempat adalah meterai hukum Allah. Apa artinya? Artinya, hukum keempat itu adalah meterainya hukum itu. Bahwa hukum itu, yaitu 10 hukum, sah dan resmi, karena ada cap dari yang buat. Siapakah dia? Pembuatnya adalah Allah Bapa, sebab hukum adalah salinan karakternya. Jabatannya adalah pencipta dan ada daerah kekuasaannya. Kembali, Sabat adalah meterai dari hukumnya Allah itu. Apakah berbeda meterai Allah dan meterai hukum Allah? Tentu berbeda. Meterai Allah artinya meterainya Allah, sementara meterai hukum Allah artinya meterainya hukum Allah itu. Namun apakah ada hubungan antara hari Sabat dengan meterai Allah? Apakah ada hubungan meterai hukum Allah dengan meterai Allah itu? Sudah tentu. Mari kita baca SDA Bible Commentary volume 7 halaman 970 paragraf 2. Mereka yang akan memiliki meterai Allah di dahi mereka harus pelihara Sabat dari perintah keempat. Ini hubungannya. Ingat dalam Alkitab, meterai Allah adalah nama Bapa dan Anak sesuai Wahyu 14 ayat 1. Dan sesuai tulisan Roh Nubuat bahwa hukum keempat adalah satu-satunya hukum yang mendefinisikan tentang Allah yang hidup, yaitu Allah Bapa. Karenanya, dengan memelihara hari Sabat, kita mengenal Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan menerima namanya yang adalah karakternya. Dan dengan menerima karakter Bapa, kita menerima meterai Allah. Inilah hubungannya yang perlu kita pahami. Nah, bagaimana caranya untuk dapat menerima meterai Allah ini? Melalui anaknya. Itu sebabnya yang tertera pada dahi mereka adalah nama Bapa dan anaknya. Jadi, meskipun Sabat disebut meterai, namun berulang-ulang dan terus-menerus, fokusnya adalah
Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Sebab memang siapa yang disembah, itulah yang utama. Itu sebabnya tidak semua yang menguruskan Sabat akan dimeteraikan, sebab tidak semua yang pelihara Sabat menyembah Allah Bapa. Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. He says, quote, "We belong to the family of Christians who confess the Trinitarian God." I want us to pause and think about this for a minute. Now, he can make a statement like that if the Trinity that he is talking about is a different God. He is saying this in an interview with a Jesuit university. But let us just make sure. Just what does he mean when he talks about this Trinitarian God? Is he really talking about the Roman Catholic God or a different one? Well, we don't have to wonder about that. Here is how he expresses it himself. Here's Dr. Diop actually saying that there is a plurality within the one being of God. The living God is a relational God within God's being, that is, in a fellowship. The mystery of God is that God is an inner relational being. There is plurality within the one being of God. God is not an isolated, solitary monad. So God is one being, and inside the one being of God, there is a plurality. 3 persons in one being. That is exactly the Roman Catholic Trinity. That's how they describe it. It's essentially the same words, the same language, the same description. Here is another one, where he actually says that God is an inner fellowship of persons. God not as a solitary monarch, but as an inner fellowship of persons. God is not an undifferentiated unity, but a trinity of Father, Son, and Spirit. So this is the Trinity of Father, Son, and Holy Spirit. This is what the Roman Catholic Church believes and teaches. And it is no wonder that that confession comes out in a discussion, in an interview with the Jesuit Georgetown University. Dr. Gannon Diop adalah Direktur Urusan Publik dan Kebebasan Beragama dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia. Beliau diwawancara di Georgetown University di Amerika Serikat. Nah, Georgetown University ini adalah universitas Jesuit yang tertua di Amerika. Dan Dr. Diop menjelaskan kepada mereka bahwa kami adalah bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas. Pernyataan ini beliau sampaikan dalam wawancara dengan Universitas Jesuit di Amerika. Ini adalah pernyataan resmi dari pejabat resmi Gereja Advent Sedunia. Dan apa yang Dr. Gannon Diop jelaskan tentang Allah Trinitas Gereja Advent adalah sama dengan Trinitas Gereja Katolik. Nah, yang menarik adalah ada sebuah pernyataan yang berikut ini dari seorang doktor lainnya di Gereja Advent. Mari kita ikuti cuplikannya. Dan ini terjadi di zaman akhir, di mana Matius 24 ayat 4 mengatakan, adalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelima mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuhan Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini disebutkan di antara ayat-ayat yang mengatakan tentang apa yang akan terjadi di zaman akhir. Penyiksaan, tanda-tanda zaman, bahkan penyesatan. Pendeta Sabuin mengamarkan tentang ajaran yang akan menyesatkan banyak orang. Dan Dr. Gannon Diop menyatakan bahwa Gereja Advent adalah bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas. Artinya, Gereja Advent bagian dari banyak orang. Bisa lihat hubungannya? Nah, tadi disebutkan oleh Pendeta Sabuin tentang pembinasa keji. Siapakah pembinasa keji tersebut? Roh Nubuat menjelaskan dalam Kemenangan Akhir halaman 26 paragraf 2. Dan Juru Selamat mengamarkan pengikut-pengikutnya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Matius 24 ayat 15 dan 16, Lukas 21 ayat 20. Perhatikan, bila mana tiang-tiang berhala orang Roma didirikan di atas tanah suci, beberapa ratus meter di luar tembok kota, maka
pengikut-pengikut Kristus menyelamatkan diri dengan melarikan diri. Jadi, si pembinasa keji tersebut adalah Roma, dan mereka hadir di tempat kudus dengan cara mendirikan tiang-tiang berhala. Apakah hubungannya dengan Trinitas? Mari kita baca cuplikan dari Katekismus Gereja Katolik berikut ini, yang diambil dari nomor 234, yang berkata, misteri Trinitas Maha Kudus adalah pusat misteri dari iman dan kehidupan Kristen. Itu adalah misteri Allah dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu adalah sumber dari semua misteri iman lainnya, terang yang menerangi mereka. Ini adalah ajaran paling mendasar dan penting dalam hierarki kebenaran iman. Ini adalah pernyataan dari Pusat Gereja Katolik di Vatikan, bahwa misteri Trinitas Maha Kudus adalah pusat misteri dari iman dan kehidupan Kristen. Artinya ini tidak hanya milik Gereja Katolik, tetapi milik dari anak-anaknya, yaitu gereja-gereja yang bergantung kepada doktrin dan tradisinya. Perhatikan tadi, Dr. Ganundiuk mengakui bahwa Gereja Advent adalah bagian dari keluarga Kristen yang percaya Trinitas. Artinya, Gereja Advent adalah bagian dari anak-anak Gereja Katolik. Tiang-tiang berhala Roma sudah berdiri di tempat kudus. Apa yang harus saudara lakukan? Turuti perintah Yesus. Lari, selamatkan diri. Jadi, apa yang Pendeta Sabuin sampaikan adalah suatu kesalahan besar. Sebab Gereja Advent sudah tergabung dalam orang banyak yang telah disesatkan. Karena tadi telah dinyatakan oleh Dr. Ganundiuk bahwa Gereja Advent adalah bagian dari keluarga Kristen yang percaya Allah Trinitas. Lalu, masih mau kasih nasihat, hati-hati dengan ajaran sesat, serta hati-hati dengan pembinasa keji? Ini terbalik namanya. Kita yang sangat sedikit sekali ini, yang harus dan telah mengabarkan agar Gereja Advent bangun dan memisahkan diri dari ajaran Trinitas, serta menjauh dari pembinasa keji. Gereja Advent tidak dapat mengaplikasikan Matius 24 ayat 15 kepada kita, karena jumlah kita sangat sedikit dan kita bukan disesatkan. Kita juga bukan berdiri bersama Roma. Terlebih, kita bukan bagian keluarga Roma yang percaya Trinitas. Semoga saudara sekalian dapat melihat tipuan setan yang terjadi dan bertobat. Ini belum berbicara tentang Natal dan Paskah, yang sejak beberapa tahun terakhir ini Gereja Advent sudah giat merayakannya. Itu sebabnya pekabaran zaman akhir adalah pekabaran 3 malaikat. Mari kita buka Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Siapakah Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Yang pasti bukan Trinitas. Kenapa? Sebab banyak sekali yang sudah sembah Allah Trinitas. Jadi tidak perlu dipanggil kembali untuk menyembah Allah Trinitas, sebab semua sudah menyembah Allah Trinitas. Inilah jawaban simpelnya. Tetapi mari kita lihat apa yang Alkitab nyatakan. Mari kita baca ayat-ayat berikut ini. Kisah 14 ayat 15 menyatakan bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya disebut Allah yang hidup. Siapakah Dia? 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 menyatakan, Allah yang hidup ini punya anak, dan namanya Yesus. Allah yang hidup ini juga disebut Allah yang benar. Semakin jelas bahwa Allah yang hidup ini adalah Allah Bapa. Tapi jangan kita yang menyatakan. Ingat, hanya anak yang mengenal Bapa. Biarkan anak yang menyatakannya. Nah, ada sebutan lain untuk Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya ini. Kita baca Kisah 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Siapakah Tuhan atas langit dan bumi ini? Izinkan Yesus anaknya yang jawab. Matius 11 ayat 25 berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak
dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus sendiri yang jawab, siapa Tuhan atas langit dan bumi tersebut? Dia adalah Allah Bapa, Bapanya Yesus. Lalu bagaimana dengan Allah yang benar? Yesus juga yang jawab. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini adalah doa Yesus kepada Bapanya. Yesus sendiri yang jawab bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapanya. Karenanya jelas bahwa Allah yang pekabaran malaikat pertama nyatakan adalah Allah Bapa. Jadi baik Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa Allah yang di dalam pekabaran malaikat pertama adalah Allah Bapa. Satu oknum. Kenapa kita harus panggil orang banyak atau seluruh dunia untuk kembali kepada Allah Bapa? Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan tidak ada penghakiman jika tidak ada hukum. Kembali kita lihat pola yang sama sejak dari Taman Eden. Yang pertama adalah untuk mengenal dan mengasihi Allah yang benar. Baru kemudian kita nyatakan loyalitas kita dengan menuruti hukumnya. Dan oleh karena begitu besar kasih Allah akan kita manusia, Allah Bapa sediakan jalan agar mengasihi dan menuruti Allah Bapa dapat terwujud dengan benar dalam hidup kita, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi manusia. Pemulihan umat berdosa menjadi umat yang saleh hanya terdapat di dalam Yesus Kristus, anak Allah. Inilah pentingnya kita melihat gambaran ringkas ini. Eden yang hilang akan dipulihkan. Kasih kepada Allah Bapa yang telah diputus setan akan tersambung kembali. Kita yang terpisah dengan Bapa oleh karena dosa akan dipersatukan kembali. Ini semua melalui dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan mereka yang mau hanya sangat sedikit. Sebab Wahyu 13 ayat 3 berkata, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Seluruh dunia artinya banyak sekali. Banyak sekali yang mengikuti binatang itu. Banyak sekali yang menyembah Allah Trinitas, termasuk gereja Advent yang mengaku bagian dari keluarga Kristen yang menyembah Allah Trinitas. Apakah ada yang tidak ikut? Ada, tapi sangat sedikit. Wahyu 14 ayat 12 berbunyi, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mereka yang setia ini sangat sedikit dan bahkan banyak yang mati. Tapi Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mau ikut heran dengan seluruh dunia, atau mau ikut Allah Bapa di dalam anaknya? Mau ikut kesesatan seluruh dunia dengan ajaran Trinitasnya, atau tetap setia kepada Allah Bapa dan anaknya, meski hanya sangat sedikit? Tentukan pilihan segera, karena si pembinasa keji sudah berdiri di tempat kudus dengan tiang-tiang berhalanya. Kiranya ini menjadi panggilan, amaran, dan pembaruan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa, yang kami sembah selalu di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran dan panggilan untuk bertobat, agar kami kembali kepada satu-satunya Allah yang benar dan mengasihinya, maka kami boleh loyal kepadanya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami, dan kami kabarkan kepada semua orang, kepada dunia, agar mereka kembali, sebab telah tiba saat penghakimannya. Tuhan tolong kami, curahkan roh anak-Mu dalam hati kami, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.